Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Muhammad Syahbudi SIMA, dalam acara Menjaga Hati, program TV Kompas TV pada hari ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini dengan nikmat iman dan Islam, para pemirsa Kompas TV dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim. Shadaqallahul azim. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas tentang harta dan keadilan ekonomi. Nah, berbicara harta, maka nanti akan saya bahas ya tentang pembagian pendaya gunaan harta untuk kemaslahatan ekonomi. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, untuk bertemu dengan Allah, maka kita harus melakukan amal soleh. Dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa amal soleh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya amal badan, dan yang pertama amal badan, yang kedua adalah amal harta. Nah, amal badan itu apa? Amal badan itu adalah segala kegiatan atau aktivitas ya yang kita lakukan dari apa yang terbesit dalam pikiran kita, apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita hirup dengan hidung kita, apa yang kita rasa dengan mulut kita, apa yang kita dengar dengan telinga kita, ayunan tangan kita dan gerak kaki kita, itu dikatakan amal badan. Nah, dikatakan amal badan yang soleh adalah ketika semuanya itu dilakukan untuk sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, kita tidak banyak membahas tentang amal badan ya. Jadi yang kedua kita bahas adalah tentang amal harta. Nah, berbicara amal harta, ya, amal harta ini untuk ranking tertinggi itu adalah zakat. Nah, zakat ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, makanya dalam pembagian penggunaan pendaya gunaan harta ya atau hamal harta, zakat menjadi rating yang tertinggi. Nah, di Quran juga disebutkan bahwa zakat itu disebutkan sebanyak 65 kali. Ya, sedangkan haji hanya 10 kali dan sholat hanya 36 kali. Nah, dan zakat juga jika disandingkan dengan kata sodakoh itu sebanyak 115 kali. Nah, ini menunjukkan apa? Nah, bahwa zakat itu sangat penting ya untuk kemaslahatan umat ya dan keberlangsungan agama ya, kekuatan agama Islam. Nah, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, ya, berbicara masalah zakat, banyak jenisnya zakat yang dapat diaplikasikan dalam Islam. Nah, ada juga zakat yang dilakukan setahun sekali. Ya, Ustadz, kita kan sudah bayar zakat. Nah, zakat kita berapa zakat yang dibayarkan? 2 kilo 7 on. Nah, kalau 2 kilo 7 on itu namanya zakat fitrah, brother. Ya, zakat fitrah. Nah, jadi zakat fitrah itu ya dapat wajib ketika di bulan Ramadan ya pada saat malam takbir sholat maghrib hingga khatib berdiri di sholat Idul Id ya. Nah, maka Idul Fitri, maka itu adalah muncul kewajiban zakat fitrah. Nah, makanya zakat fitrah yang dibayarkan 2 kilo 7 on dalam setahun. Nah, ini diwajib ya kepada semua umat muslim. Nah, bagaimana kalau dia yang lahir ya sebelum azan ya, sebelum azan asar, nah maka dia sudah wajib. Nah, bagaimana kalau dia sudah meninggal sebelum azan asar di bulan Ramadan mendekati Idul Fitri, maka itu tidak wajib. Nah, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, berbicara zakat ya, zakat yang kita gunakan pada hari ini adalah membahas tentang zakat harta. Ya, zakat harta di sini
adalah dikenal namanya zakat mal. Nah, zakat mal itu berasal dari bahasa Arab ya. Zakat mal itu artinya condong. Ya, jadi kecondongan itu adalah kecondongan kepada harta. Ya, dari bahasa Arab artinya mal, kalau bahasa Inggris mal ya, kalau dalam bahasa Inggris namanya mall. Ya, berbeda. Jadi kalau disandingkan harta dengan mal, maka orang cenderung kepada ya. Jadi pemirsa Kompas TV rahmati Allah. Nah, jadi untuk zakat harta ya adalah berbicara zakat yang didapatkan dari seluruh pendapatan, bukan hanya gaji. Ya, bukan hanya gaji. Kalau hanya gaji saja, maka itu tidak mencukupi untuk dalam statement dalam persyaratan zakat harta. Nah, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, zakat harta ini ya sudah ada aturan ya dalam penentuan besar nisab dalam zakat harta. Ya, jadi zakat harta itu terdiri dari dikonversikan menjadi emas ya, berawal dari emas. Nah, karena pada masa Rasul ya yang jadi panduan untuk penentuan harta itu adalah emas sebanyak berapa? 85 gram. Ya, 85 gram ya, emas 24 karat. Nah, karena pada zaman Rasul itu yang digunakan adalah dinar. Ya, di mana dinar itu adalah emas. Nah, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Nah, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Tadi kita membahas bahwa zakat mal itu yang menjadi standarisasi adalah emas. Nah, jadi emas yang menjadi acuan itu adalah 85 gram emas. Nah, kalau sekarang dikonversikan harga emas adalah Rp964.067 per gram. Nah, maka 85 gram itu dikonversikan sama dengan 81.945.667. Nah, maka itu dalam setahun. Maka kalau kita konversikan selama sebulan, maka nilai nisabnya itu adalah Rp6.828.806. Nah, ini yang menjadi nisab ya, menjadi nisab pada kali ini. Nah, bahwa standarisasi emas, jika harga emas adalah di atas 900-an ribu, maka nisab membayar zakat mal adalah Rp8.628.800. Nah, maka kalaulah pendapatannya pas kena nisab 8.600.000 tadi, maka zakat dia per bulan adalah 175.000 ya per bulannya, atau kalau dikonversikan setahun sama dengan 2.100.000. Maka itulah besar zakat yang dibebankan atau diwajibkan kepada umat muslim yang mendapatkan pendapatannya yang melebihi nisab 6.800.000. Nah, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana pembayaran zakat ini? Apakah zakat itu bisa mau kita bayarkan sebulan sekali atau setahun? Ya. Nah, ini juga dikembalikan ya, sebenarnya sama saja nilai 2.100.000 setahun atau dikonversikan sebulan dengan 175.000 sebenarnya sama. Ya. Yang menjadi masalah adalah godaannya. Ya, godaan kalau membayar zakat per bulan ya dengan membayar zakat per tahun itu godaannya lebih besar yang setahun. Ya, godaannya sama tapi godaan setannya yang berbeda. Nah, kalau orang membayar zakat godaannya dia per tahun per bulan hanya 175.000 aja ya, masih gampang ya, masih murah. Ya, masih terjangkau kita kalau hanya membayar 175.000. Tapi kalau sudah setahun ya, ketika sudah mencapai nisabnya 2.100.000, maka di situ godaan sudah mulai muncul. Ya, setan-setan sudah mulai menggoda ya. Kalau setannya jin ya hanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nah itu mungkin sudah bisa. Nah, tapi kalau setannya minal jinnati wan nas, nah inilah menyebabkan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ketika manusia sudah mencapai godaan ya, ketika orang sudah membayar zakat, sudah membayar zakat, nah tapi ketika sudah muncul godaan-godaan tadi oleh setan, nah, udah ngapain bayar? Nggak usah kita bayar zakat 2.100.000. Nah, kita ke kafe saja. Ya, nah maka inilah yang menjadi godaan yang besar. Ya, bahkan godaan itu minal jinnati wan nas. Ya, jinnya adalah setannya manusia.
Ya, kalau kita bacakan ayat kursi, dia juga lebih hafal. Ya, nah inilah menjadi azam ya, kekuatan niat kita yang kuat ya bahwa kewajiban membayar zakat ya tetap harus dilaksanakan. Nah, makanya untuk mempermudah membayar zakatnya itu adalah 1 bulan sekali. Nah, kemudian bagaimana kalau orang yang tidak membayar zakat ya, orang yang bakhil bin pelit ya, bahwa dalam banyak ya perintah Allah atau ancaman-ancaman Allah ya untuk orang-orang yang bakhil ya, yang tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Banyak kasus-kasus. Ya, di antaranya ada pernah kasus ya ketika remaja-remaja Amil ya mendatangi Pak Haji. Nah, didatangilah rumah Pak Haji itu, Pak Haji, rumah Pak Haji besar ya, mobil Pak Haji banyak ya. Nah, ini Pak Haji ini sudah wajib ini membayar zakat. Nah, dijawab Pak Haji, adik-adik Amil, ya, memang rumah saya besar, ya, mobil saya besar, ya, banyak, nah, tapi ini masih hutang, ya. Rumah saya ini 2 miliar, ya, mobil saya ini harganya 1 miliar, tapi masih hutang. Nah, bagaimana saya membayar zakat? Saya juga penting ini untuk membayar zakat, kata Pak Haji. Nah, maka ketika diminta Pak Haji, kewajiban membayar zakat harta Pak Haji tadi, nah maka inilah yang dikatakan ya orang yang kaya tapi bermental fakir. Nah, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, beberapa selang hari kemudian ya Amil tadi ya beberapa waktu kemudian dia kembali bekerja ya dan melaksanakan kegiatan zakat. Nah, tiba-tiba datanglah Pak Haji tadi. Ya, datang Pak Haji. Nah, jadi pemuda tadi menyampaikan, alhamdulillah Pak Haji sudah datang, sudah terhidayahi membayar zakat. Nah, tapi ternyata Pak Haji bilang, adik-adik sebenarnya begini, kira-kira ada zakat nggak untuk saya? Nah, ini maknanya apa? Ya, jadi ternyata Allah ambil nikmat itu. Ya, mungkin pada saat itu usahanya bangkrut atau ada kena musibah atau apa, ternyata hartanya hilang, habis. Ya, dia menjadi fakir ya sesuai dengan pernyataannya. Nah, jadi itu banyak kasus. Nah, kemudian banyak kasus kedua ya, kasus selanjutnya ada mengatakan kalau orang yang bakhil bin pelit dalam mengeluarkan hartanya ya, banyak kejadian-kejadian kasus ketika dia diminta membayar zakat ya ataupun dia tidak mau membayar zakat, nah akan banyak musibah-musibah yang dihadapi. Ya, misalkan dia punya harta uangnya itu 100 juta. Ya, rupanya dia datang ke ATM mau ngambil duit. Ya, ketika dia keluar dari ATM ditepuk dari belakang pundaknya. Ya, ternyata dia kena hipnotis. Ya, kena hipnotis ya, kemudian berapa tatap mata saya, ya berapa nomor PIN-nya, dan ternyata dikuraslah saldo dalam ATM-nya. Kemudian datang pada Ustadz, ya Ustadz, uang saya habis. Ya, ternyata uang saya habis kena hipnotis 100 juta. Ya, disebabkan apa? Kemarin bayar zakat enggak, ditanya Ustadz. Nah, ternyata tidak. Nah, ini adalah beberapa kasus ya, kenapa orang tidak mau membayar zakat. Nah, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Nah, tadi berbicara ancaman ya bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, maka ancamannya banyak. Ada banyak kasus yang terjadi, nah bahwa orang banyak akan kehilangan hartanya ketika dia tidak mau membayar zakatnya. Dan Allah juga telah berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah ayat 35 dan Al-Imran ayat 180. Nah, di situ banyak dijelaskan bahwa ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Firman Allah dalam surah Al-Imran tadi dikatakan dan surah Taubah ayat 35. Nah, di situ menjadi ancaman pada hari kiamat bahwa harta-hartanya itu akan menjadikan bahan bakar ya pada di neraka untuk membakar diri orang yang mengumpulkan harta. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Nah, hikmah dari zakat selanjutnya adalah dari aspek ekonomi. Nah, ketika zakat yang dikumpulkan ini akan menjadi multiplier effect ya dalam ekonomi. Nah, di mana ketika uang yang dikumpulkan atau harta yang dikumpulkan dari zakat, semua zakat, ya, baik pun satu di antaranya adalah zakat harta, nah maka ini akan meningkatkan ketika itu diberikan kepada masyarakat miskin,
Nah, itu akan berdampak kepada meningkatnya permintaan. Ya, bahkan kebutuhan masyarakat akan meningkat, ya, permintaan terhadap barang akan meningkat. Nah, maka otomatis dampak terhadap permintaan produksi atau jumlah produksi akan meningkat. Nah, ketika produksi barang itu meningkat, maka permintaan terhadap tenaga kerja untuk memenuhi permintaan produksi tadi juga akan meningkat. Nah, kalau peningkatan tenaga kerja meningkat, maka akan mengurangi terjadinya pengangguran. Nah, kalau pengangguran terjadi penurunan pengangguran, maka kemiskinan juga akan menurun. Nah, inilah menjadi dampak ekonomi ya dalam sebuah aktivitas zakat, di mana jika seluruh umat Islam ya memberikan zakatnya, ya maka ini akan bergulir ya, dan dampak dari aktivitas zakat ini akan terjadi multiplier effect ya dalam ekonomi, baik dari sisi produksi ya, baik dari sisi tenaga kerja ya, maupun dari sisi aspek ekonomi makro, yaitu tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Nah, selanjutnya amal harta yang selanjutnya adalah infak. Ya, infak ini kata dasar dari nafaqah, yaitu salur. Nah, jadi penggunaan harta ya selanjutnya adalah katanya infak. Ya, jadi infak ini adalah pemberian dalam bentuk harta. Ya, berbeda dengan sodakoh. Ya, karena sodakoh itu adalah juga salah satu ibadah, tapi dia boleh juga tidak dalam bentuk harta. Ya, makanya kalau kita dalam sehari-hari itu tidak ada namanya kotak sodakoh, ya, tapi kotak infak. Ya, karena dianggap orang serendah-rendahnya sedekah adalah senyum. Nah, makanya ketika ada kotak infak jalan, ya itu diberi senyum saja. Ya, bukan seperti itu. Nah, jadi amal harta kedua tadi adalah infak. Ya, yang ketiga adalah sodakoh. Nah, kemudian amal harta selanjutnya adalah wakaf. Nah, wakaf ini adalah satu di antara penyaluran harta ya yang diberikan kepada masyarakat ya, dengan harus ada beberapa rukun yang harus dipenuhi ya, dan ada yang memberikan wakaf ya, ada yang memberikan wakaf dan ada akadnya. Nah, yang kelima ada namanya wasiat. Ya, wasiat ini adalah satu di antara amal harta yang diberikan dan dapat berpengaruh atau dapat dinyatakan dia pahalanya mengalir jika yang memberi wasiat itu sudah meninggal. Nah, jadi kalau dia yang memberikan wasiat itu belum meninggal, maka belum dikatakan namanya wasiat. Nah, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Nah, selanjutnya untuk amal harta yang keenam adalah hadiah. Ya, hadiah atau hibah. Nah, jadi berbeda tadi kalau dia dengan wasiat. Jadi seandainya ada orang kaya ya yang mau dia punya beberapa ruko, mau diniatkan satu ruko itu diberikan untuk rumah tahfiz misalnya. Misalnya kepada Bapak Abdul. Pak Abdul punya pengajian, punya murid ya. Nah, maka saya rencana untuk memberikan ruko saya ini ke Pak Abdul ya. Nah, maka jika dia bentuknya wasiat, nah kalau Pak Abdulnya belum meninggal, maka itu belum dikatakan wasiat. Tapi jika dia bentuknya adalah hibah ya, maka langsung pakai materi 10.000. Nah, bisa dibuat ganti nama. Nah, maka itu sudah berubah akad dan kepemilikan ya, ruko tadi dapat dimanfaatkan oleh tahfiz ya, berubah peralihan harta ya dalam bentuk hibah ya atau hadiah yang diberikan orang kaya tadi kepada Pak Abdul. Nah, selanjutnya terakhir adalah ghanimah. Nah, ini ghanimah ini adalah satu di antara amal harta, tapi ini tidak ada lagi sekarang ya, bahwa ghanimah ini pada zaman perang ya. Jadi karena kita tidak ada lagi perang, maka tidak ada lagi namanya ghanimah. Jadi pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Nah, jadi itu adalah dua bentuk amal ya. Yang pertama tadi adalah amal badan, di mana amal badan itu adalah seluruh aktivitas badan dijadikan sebagai ibadah kepada Allah. Nah, kemudian amal harta. Ya, amal harta tadi semua harta dalam bentuk harta yang kita salurkan, yang kita infakkan ke jalan Allah. Yang pertama tertinggi adalah dalam bentuk zakat,
Yang kedua tadi adalah bentuk infak dan infak. Yang ketiga adalah sedekah. Yang keempat tadi adalah bentuk wakaf. Yang kelima tadi adalah bentuk wasiat. Yang keenam bentuk hibah. Dan yang ketujuh tadi adalah ghanimah. Baik, terima kasih. Semoga pemirsa Kompas TV rahimakumullah, semoga dalam keadaan sehat, ya, uangnya banyak, tapi jangan lupa untuk tetap membayar zakat di bulan Ramadan yang mulia ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.